Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Rahmawati dengan NIM 1125 Dan nama saya Nurul Puspinasari dengan NIM 11251104. Dalam video ini kami akan membahas tentang hasil analisis perusahaan PT Toyota Boshoku Indonesia sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar bisnis. Dalam video ini kami akan menjelaskan profil perusahaan, cabang, produk, alasan pemilihan, kelebihan, serta kelemahannya. Toyota merupakan perusahaan otomotif multinasional yang berasal dari Jepang. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu produsen mobil terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai sekitar 8,5 juta unit kendaraan setiap tahunnya yang tersebar di berbagai negara. Toyota didirikan oleh Sakichi Toyoda, seorang tokoh penemu dan pengusaha visioner dari Jepang. Beliau lahir pada bulan Februari tahun 1867 di Shizuoka, Jepang, dan dikenal sebagai pencetus awal berdirinya industri otomotif Toyota melalui perkembangan inovasi mesin teknik, otomatis, dan semangat untuk kemajuan teknologi bangsa Jepang. Perusahaan ini berpusat di Jepang, namun pabrik dan operasinya telah tersebar di berbagai negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Sejak tahun 1959, Toyota mulai memproduksi kendaraan di luar Jepang dan terus berkembang menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Di Indonesia, Toyota memiliki 3 plant utama, yaitu di Bekasi, Karawang, dan Surabaya. Ketiga pabrik ini menjadi pusat penting dalam perakitan kendaraan, produksi komponen, serta ekspor ke berbagai negara, menjadikan Indonesia bagian penting dari jaringan global Toyota. Awalnya perusahaan Toyota Boshoku Indonesia berdiri pada April 1988 dengan nama PT Kadera. Lalu pada Januari 2002 berganti nama menjadi PT Abadi Barindo Autotech yang kemudian akhirnya berubah namanya menjadi PT Toyota Boshoku Indonesia pada Oktober 2010. Dan di sini saya akan menjelaskan PT Boshoku Indonesia yang berada di Bekasi. 3 produk utama yang dihasilkan di cabang ini yaitu kursi mobil, trim pintu, dan sistem filter udara yang meliputi standar Toyota Boshoku Quality Management System atau TBQMS. Produk pertama yaitu kursi mobil untuk berbagai model jenis mobil Toyota dan material yang digunakan menghasilkan kursi yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan. Produk kedua yaitu trim pintu yang berfungsi sebagai pelindung, peredam, dan elemen estetikan kabin. Materialnya pun digunakan plastik ABS atau PP, PVC, dan PU foam. Ketiga atau produk terakhir yaitu filter udara. Sistem ini berfungsi menyaring udara sebelum masuk ke ruang bakar yang akan menjaga efisiensi mesin dan menurunkan emisi. Ada 2 alasan kami memilih perusahaan ini. Alasan yang pertama menunjukkan bahwa perusahaan memiliki standar internasional, sistem manajemen modern, dan peluang belajar tentang praktik global dalam industri manufaktur otomotif. Yang kedua, ini menjadi alasan menarik karena mahasiswa dapat mempelajari inovasi teknologi, proses produksi, dan pengendalian kualitas di sektor industri otomotif yang maju. Perusahaan Toyota Boshoku Indonesia unggul dalam industri otomotif dan produksi komponen interior berkualitas tinggi. Perusahaan ini memiliki sertifikasi yang baik, lokasi strategis, serta komitmen terhadap lingkungan, keselamatan, dan etika bisnis. Selain itu, perusahaan ini juga fokus pada pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Untuk kelemahan perusahaan ini, yang pertama, ada isu keselamatan kerja. Beberapa ulasan karyawan menyebutkan ada kekurangan terkait aspek keselamatan yang terdapat pada moral, retensi, dan risiko operasional. Solusinya, audit ketiga segera memperbaiki perlengkapan wajib di sirkuit produksi, seperti program pelatihan ulang K3 dan anggaran perlengkapan standar untuk karyawan. Kelemahan yang kedua, tantangan koordinasi dan budaya kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang skala besar seperti komunikasi, motivasi, dan pengawasan, kualitas bisa lebih sulit, berpotensi menimbulkan inefisiensi atau inkonsistensi. Solusinya, perusahaan memerlukan sistem manajemen SDM dan komunikasi yang matang agar kultur, kinerja, dan kepatuhan tetap stabil. Kelemahan yang terakhir yaitu ketergantungan pada proses manufaktur. Risiko eksternalnya ada pada perubahan tren otomotif, penurunan permintaan kendaraan, atau gangguan rantai pasok yang bisa berdampak kuat ke perusahaan ini. Solusinya diperlukan program Quality Control Circle atau QCC agar pengendalian kualitas dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, kesimpulannya, perusahaan ini dipilih karena memiliki sistem manajemen dan kualitas produksi yang baik. Kelebihannya terletak pada disiplin kerja, efisiensi, dan standar mutu tinggi. Sedangkan kelemahannya ada pada fasilitas K3 serta kesejahteraan karyawan yang perlu ditingkatkan. Demikian penjelasan dari kami mengenai profil dan analisis perusahaan Toyota Boshoku Indonesia. Melalui video ini, kami belajar bahwa setiap perusahaan memiliki keunggulan dan tantangan yang dikelola oleh strategi yang baik agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Sekian video pembahasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, saya Zahra dari Universitas Pelita Masa. Di video ini saya akan melakukan wawancara bersama salah satu perwakilan dari PT Toyota Bosok Indonesia, yaitu perusahaan besar yang bergerak di bidang otomotif dan komponen kendaraan. Yuk simak videonya. Permisi Bapak, saya Zahra mau tanya sedikit nih mengenai profil perusahaan. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak ini siapa, di bagian apa, dan sudah berapa lama bekerja di sini? Oke, hai Zahra, nama saya Sisworo. Saya tepatnya itu di Line Sewing. Saya posisinya sebagai Gilpet atau Gilpigger. Saya sudah bekerja selama 23 tahun. Wah, keren banget. Berarti udah paham ya tentang perusahaan ini. Kalau boleh tahu, apa sih yang Bapak ketahui tentang perusahaan ini? Perusahaan ini awal mula berdiri itu di bulan April tahun 1988 bernama PT Kadera. Lalu di tahun 2002, tepatnya di Januari, itu berubah nama menjadi PT Abadi Barindo Autotech atau PT ABA. Dan berubah kembali di bulan November tahun 2010 menjadi PT Toyota Bosoku Indonesia seperti yang ada sekarang. Oh begitu. Kalau pusatnya sendiri itu ada di mana Pak? Pusatnya sendiri itu ada di Jepang, tepatnya itu bernama PT Toyota Bosoku Jepang. Dan di Indonesia sendiri ini kita di 3 posisi, yaitu di Surabaya, di Bekasi atau Cibitung, dan juga di Karawang. Oke, paham. Kalau untuk bidang usaha utamanya itu apa sih Pak? Bidang usaha utamanya itu bergerak di bidang otomotif, dan kita itu merakit, memproduksi, mendistribusikan, mengekspor berbagai jenis komponen interior mobil kendaraan. Seperti yang ada di Bekasi Plant ini, kita memproduksi jok mobil, door trim, dan interior lainnya. Wah, keren banget ya. Kalau menurut Bapak sendiri, apa keunggulan dari perusahaan ini? Keunggulan perusahaan ini itu kita mengutamakan kualitas yang sangat tinggi. Toyota juga punya harga jual yang sangat tinggi, inovasi teknologi yang sangat canggih, dan juga fitur keselamatan yang sangat lengkap. Selain itu, Toyota juga mempunyai jaringan bengkel resmi yang sangat luas. Jadi untuk pelanggan atau customer tidak perlu khawatir, sangat mudah mencari atau mau servis dimanapun pasti tersedia. Ya, setuju banget sih Pak. Nah, kalau kelemahannya itu apa? Kalau untuk kelemahannya mungkin dari segi desain ya, orang menilai kami itu desainnya sangat simple, jadi kurang menarik, dan juga Toyota masih tergantung dari mesin bensin konvensional. Oh begitu, tapi tetap aja ya Toyota ini masih banyak dipercaya orang. Betul banget, walaupun sekarang kita masih memproduksi bensin konvensional, tapi kita juga lagi berproses untuk mengembangkan mesin bertenaga hidrogen. Wah, menarik banget ya, jadi tetap ada proses adaptasinya. Ya, betul banget. Jadi Toyota itu tidak selalu asal ikutan tren. Walaupun sekarang banyak lagi berkembang bertenaga listrik, tapi justru Toyota sedang mengembangkan mesin bertenaga hidrogen yang lebih ramah lingkungan. Oh, oke, terima kasih banyak ya Bapak penjelasannya, sangat informatif. Oke, sama-sama Jara, semoga sukses. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai PT Toyota Bosok Indonesia. Dari pembicaraan tadi, kita bisa belajar bahwa perusahaan ini mempunyai sejarah yang panjang, kualitas yang tinggi, dan terus berinovasi di bidang otomotif. Semoga wawancara ini bisa